Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, Anda mendengarkan audio catatan harian dari pengalaman, dari curhatan, dari inspirasi yang saya dapatkan di hari ini dan saya bagikan kepada Anda untuk menjadi bahan solusi, menjadi pertimbangan, menjadi pengalaman baru dalam hidup Anda. Ketika seseorang itu mendapatkan sebuah situasi, mendapatkan sebuah kondisi, biasanya menganggap sebagai dua kejadian, dianggap baik atau dianggap jelek. Banyak orang terkadang sering melihat dari sisi jeleknya. Banyak orang sibuk melihat sesuatu itu dari hal yang negatif, sehingga apa-apa dianggap jelek, apa-apa dianggap negatif. Hanya sekedar macet dianggap jelek, hanya sekedar kejatuhan buah mangga dianggap jelek, kejatuhan cicak dianggap jelek, dikit-dikit jelek gitu ya. Jadi sepertinya isi kepalanya tuh negatif aja. Akhirnya apa? Ketika dia melihat sesuatu, melihatnya dengan hal yang negatif. Nah, hari ini tadi saya mendapatkan pengalaman yang mungkin bisa menjadi pencerahan buat Anda. Di hari Jumat ini tanggal 31 Desember tahun 2021, hari terakhir nih di tahun 2021. Saya membuat audio ini jamnya sih masih jam 20 lewat 35 menit. Berarti masih belum pergantian tahun ya, masih di hari terakhir. Saya di rumah saja, tidak kemana-mana. Saya menikmati malam tahun baru ini di rumah bersama anak saya dua, bersama istri, main PS sama anak saya yang cewek itu ya. Nah, tadi pagi saya mencari mobil ya, karena saya mau mengganti mobil saya yang Terios yang lama itu dengan Toyota Rush, mengganti mobil yang baru ya. Tentu yang namanya mengganti, saya harus menjual dulu kemudian mencari yang baru. Saya tadi menganggap sesuatu yang mustahil bahwa satu hari itu bisa dapat langsung laku, langsung juga dapat yang baru. Tapi saya ingat bahwa semua itu tergantung bagaimana cara saya menyikapi sebuah kejadian, cara saya berpikir. Sebelumnya, kemarin saya sudah memang punya plan untuk ganti mobil di akhir tahun. Saya nyoba nih bahwa akhir tahun itu ya akhir tahun dan semuanya beres di akhir tahun. Ternyata benar. Pagi-pagi tadi ada orang yang datang untuk ngecek mobil, dia langsung bayar, nggak nawar apa, langsung bayar, kemudian masuk rekening saya. Jam 10-an saya langsung cari mobil yang Rush gitu ya. Saya nggak nyari sih, saya lihat di WA gitu ya, ada sales yang WA saya WA balik, kemudian ternyata ada Pak stoknya gitu. Stoknya ada. Dan kemudian diurus-urus, sorenya beres. Dan ternyata bisa gitu. Ternyata mendapatkan mobil dalam waktu satu hari itu bisa. Bukan urusan uangnya. Karena terkadang banyak orang, dia ada uang tapi tidak berani untuk membeli sesuatu, tidak berani untuk menginginkan sesuatu. Dengan berpikir yang benar, dengan menggunakan pikiran, ternyata semuanya bisa terjadi. Dan itu buat saya tadi, ini miracle gitu ya, keajaiban. Saya jual satu hari langsung ada yang nawar, kemudian siangnya udah dapat uangnya, sorenya dapat mobilnya, udah ganti yang baru. Ketika kita hidup, sebetulnya setiap hari itu, kalau kita mau sadar, kalau kita mau merenung, kita dapat kok keajaiban-keajaiban itu. Kita selalu mengalami keajaiban-keajaiban itu. Yang terjadi adalah Anda dan banyak orang lainnya sibuk dengan hal-hal yang negatif, sibuk melihat sesuatu dengan hal yang negatif. Tapi seandainya kepala Anda tuh Anda geser gitu ya, dengan
melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Positif itu berarti baik ya, bukan positif COVID-nya, tapi yang baik, yang menyenangkan, melihatnya dengan happy, apapun bisa jadi baik. Misalnya, Anda ingat ketika mobil saya keserempet gitu ya, saya lihatnya dengan baik, dapat uang juga. Sesuatu kita boleh lihat dengan kebaikan. Jadi kalau gitu, berarti respon kita harusnya kita respon dengan baik saja, meskipun itu dimarahi orang atau dimarahi atasan. Toh ada ilmu alfa telepati bisa dipengaruhi, kemudian dengan teknik di AMC bisa merubah orang dan sebagainya, berdoa yang benar, semuanya bisa kita buat menjadi penuh kebaikan. Kita bisa menciptakan semuanya menjadi keajaiban-keajaiban. Jadi sebetulnya setiap orang itu sudah mengalami keajaiban. Jadi Tuhan itu sudah memberikan keajaiban kepada setiap orang. Tergantung Anda, apakah Anda mau menyadari itu? Mau eling, kalau bahasa Jawanya eling lan waspodo gitu ya. Jadi kita selalu ingat, selalu aware, selalu sadar bahwa oh tadi saya ngalami seperti ini, tadi saya ngalami seperti ini. Termasuk di akhir tahun ini Anda flashback semuanya, Anda putar lagi film kehidupan Anda di setahun ini, lihatlah dengan kebaikan. Lihatlah dengan kacamata yang jernih, kacamata yang bening, sehingga apa? Anda pasti melihat semuanya dengan hal yang baik. Tidak ada hal yang jelek, tidak ada hal yang menyusahkan sebetulnya. Yang buat jelek, yang buat susah itu adalah pikiran Anda sendiri, cara pandang Anda, cara respon Anda yang membuat jadi jelek. Itulah kenapa semua orang harus menyadari pentingnya pikiran. Semua orang harus memahami bagaimana menggunakan pikiran yang benar. Agar apa? Agar bisa ngarahkannya ke yang baik, ngarahkannya ke hal yang menyenangkan, bukan dikit-dikit jelek, dikit-dikit negatif, dikit-dikit musibah, dikit-dikit azab dan sebagainya. Kadang saya gemes sekali gitu melihat kejadian disebutnya azab, melihat kejadian disebutnya hukuman. Tuhannya itu apa gitu? Padahal Tuhan tuh maha baik sekali, Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang. Membaca sesuatu dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Saya kadang kalau membaca itu nangis. Kenapa nangis? Karena saya merasa, ya Allah itu maha baik, betul-betul maha pengasih, maha sayang. Jadi terkadang saya ketika sholat atau ketika ngaji membaca Al-Quran, sampai di akhir aja sudah berhenti gitu, sudah terhenti, mulut saya kaku rasanya, dan mengingat kebaikan Tuhan itu banyak sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini hukuman, ini azab, ini apalah pokoknya, saya sedih kadang mendengar itu atau membaca itu. Kenapa? Buat saya Tuhannya tuh maha baik sekali. Buat saya Tuhan tuh maha pengasih dan penyayang, dan memberikan keajaiban luar biasa bagi hidup saya dan keluarga saya. Semua itu dimulai dari cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, cara kita memandang. Semua kejadian harusnya dengan kacamata yang positif, dengan kacamata yang baik, dan tentunya menyenangkan. Saya ucapkan selamat memasuki tahun baru 2022. Harusnya tahun yang baru ini Anda lalui, Anda mulai dengan pemahaman yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan cara pandang yang berbeda. Supaya apa? Hidup Anda dan keluarga lebih baik daripada sebelumnya. Saya doakan Anda semua yang nonton Cahaya Kehidupan dan mau mengajak orang lain untuk nonton video Cahaya Kehidupan, hidupnya semakin lama semakin baik, hidupnya semakin berbahagia, hidupnya semakin penuh dengan kemudahan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.